Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dengan saya, Anissa Dewi Larasati dari SD Negeri Sukasari. Saya Kristina Wulandari dari SD Negeri Kedung Sari. Saya Abdul Qadir Alamin dari SD IT Ma'arif Ma'ahidul Irfan Bandungan. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu Bulan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Bu. Gimana kalau Amin katanya? Alhamdulillah saya juga sehat dan semangat ya, Bu. Baik Ibu, seperti yang sudah kita sepakati, hari ini Ibu akan menjadi coach atau melakukan coaching ya. Dan saya akan berperan sebagai pengamat atau observer ya, Bu. Ya, baik. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu ya nanti tentang rubrik penilaian yang akan saya lakukan sebagai observer. Nanti tentunya pada prinsip coach yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sedangkan tentunya Ibu akan melakukan coaching ini dalam diri Ibu sudah memiliki kompetensi seorang coach ya. Seorang coach atau kompetensi intinya yaitu mendengar passion, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan pertanyaan yang berbobot. Yang tentunya nanti kita melakukan coaching terhadap coaching tadi itu akan coaching nanti ya itu akan melakukan sesuai dengan alur kerja. Baik, Ibu boleh saya bertanya lagi? Ya boleh Bu. Ya, saya ingin bertanya ini. Kira-kira kompetensi coaching apa dari tiga itu yang ingin Ibu kembangkan? Yang kebetulan yang ingin saya kembangkan nanti yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, dan juga nanti mendengarkan aktif. Jadi yang ingin dikembangkan adalah memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Kalau boleh tanya Bu, dari kedua itu mana yang spesifik ingin Ibu kembangkan untuk saya amati? Untuk yang lebih spesifik sendiri, saya ingin memberikan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot ya, itu memang bagus loh pertanyaan berbobot ini. Karena bisa menggiring coaching untuk lebih kreatif seperti itu ya. Baik, kalau saya mau tanya indikator keberhasilan dari kegiatan coaching nanti untuk pertanyaan berbobot itu indikatornya seperti apa? Indikatornya sih saya ingin coaching nanti bisa menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi, mencari solusinya gitu Pak, dan juga nanti menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Ya, agar coaching bisa lebih kreatif, menemukan solusinya dan menentukan langkah-langkahnya. Baik, bagus sekali Bu. Nanti saya akan mengamati, mohon izin, kemudian berikutnya kita berdoa. Atau dengan berdoa, ini yakin yang akan kita lakukan lancar dan tentunya tidak ketemu hambatan apapun. Baik, terima kasih. Nanti kita lihat bersama. Oh ya, sebelumnya ini ingin melakukan mindfulness dulu, boleh nanti 10 atau 5 menit dulu ya. Terima kasih, silakan kalau mau mindfulness dulu. Assalamualaikum Bu Anissa. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Anissa? Alhamdulillah sehat dan baik. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga baik. Alhamdulillah Bu. Gimana? Ini bulan ada waktu kah hari ini? Ada apa ya Bu? Alhamdulillah kalau bulan ada waktu. Jadi begini Bu, saya ingin sharing bersama Bu Bulan. Karena saya merasa ada permasalahan yang harus saya selesaikan Bu Bulan. Oh gitu, boleh. Jadi kira-kira nih apa nih ya dari percakapan ini harapan dari Bu Anissa? Harapan saya bisa menemukan solusi yang terbaik Bu Bulan dari permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu Bulan. Oh gitu. Jadi masalahnya sendiri apa Bu? Begini Bu Bulan, saya itu mendapatkan murid saya di kelas itu sebenarnya dia siswa yang pandai, bahkan dia juga menjadi juara di kelas. Namun dia itu ketika pembelajaran berlangsung, dia sering sekali mengganggu teman-temannya yang lain ketika sedang berkonsentrasi. Kalau dia sudah beraksi, maka teman-teman lain jadi hilang konsentrasinya, bahkan tidak fokus Bu dalam menyelesaikan tugas ataupun yang lainnya di dalam kelas saat pembelajaran. Lalu kira-kira dari masalah itu langkah apa yang akan Ibu ambil untuk menyelesaikan masalah? Mungkin saya akan melakukan pendekatan dengan anak tersebut ya Bu Bulan.
saya akan memberikan arahan kepada anak tersebut agar tidak sering mengganggu temannya yang sedang mengikuti pembelajaran di kelas bersama dia, karena kan biasanya dia jauh lebih dulu menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas, dia jauh lebih dulu dari teman-temannya. Maka dari itu saya ingin melakukan pendekatan dan saya juga ingin mengajak dia untuk berkolaborasi dengan temannya agar dia itu bisa memanfaatkan waktu-waktu sisa ketika dia sudah selesai mengikuti pembelajaran di kelas. Bagus sekali tuh Bu ya idenya. Kemudian ada nggak sih langkah lain yang akan Ibu lakukan selain itu? Mungkin saya akan mengarahkan anak tersebut agar tidak melakukan kesalahan seperti itu lagi dan lagi pula. Jadi di dalam kelas itu kan semua saudara, agar mereka bisa saling bekerja sama, saling membantu, saling tolong menolong seperti itu juga. Mungkin sedikit memberikan arahan dan nasihat yang baik, yang positif untuk dia agar dia bisa mengerti apa yang harus dilakukan seperti itu. Jadi Ibu sudah menemukan solusi yang akan Ibu lakukan ya. Iya, Bu. Nah, kira-kira nih rencananya kapan Ibu akan melakukan hal tersebut? Untuk rencana saya melakukan aksi tersebut mungkin akan saya mulai minggu depan ya Bu Bulan. Saya harus melakukan pendekatan dulu dengan anak tersebut agar anak tersebut siap dan juga tidak tersinggung Bu Bulan dengan apa yang saya lakukan nanti. Ya, alhamdulillah ya. Jadi gimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Bu Bulan, setelah saya bertemu dengan Bu Bulan, sharing bareng dengan Bu Bulan, hati saya merasa lega, saya juga tenang, saya juga merasa mendapatkan solusi yang terbaik untuk saya lakukan ke depannya dalam menghadapi anak tersebut. Ya, saya juga merasa senang Ibu Anissa berkenan untuk sharing saya dari cerita Ibu Anissa dan juga menyelesaikan solusinya dengan baik sekali. Semoga besok saya tunggu kabar ceritanya ya Bu ya. Bulan siap. Terima kasih ya Bu Bulan atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Waktu saya di hari ini sangat bermanfaat sekali untuk saya ke depan. Sehat selalu ya Bu Bulan ya. Saya undur diri ya Bu Bulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Bulan. Alhamdulillah tadi proses coaching yang dilakukan Bu Bulan sudah berjalan. Ini gimana perasaannya? Sudah pulang atau belum? Ya sudah Pak. Sudah pulang. Oke. Baik, saya ingin bertanya dulu sebelum saya menyampaikan beberapa catatan yang tadi saya lakukan. Saya ingin bertanya, Bu, apa dari proses coaching tadi yang sudah Ibu lakukan kira-kira dalam mengukur ketercapaian yang disampaikan di awal? Oh ya baik Pak. Jadi gini Pak, tadi saya sudah melakukan identifikasi ya Pak ya, dan juga memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga pada akhirnya coach sendiri bisa mencari solusi dari permasalahan yang coach hadapi. Baik Bu, ya, saya tadi juga sudah melihat bahwa Ibu sudah melakukan identifikasi, juga menanyakan apa ini pertanyaan berbobot yang membuat coach tadi, kalau saya amati coach tadi berhasil mengidentifikasi masalahnya lebih detail, kemudian menemukan solusinya. Baik, itu saya sepakat dengan apa yang Ibu sampaikan. Kemudian tadi dari rubrik saya ingin menyampaikan, nanti rubrik ini saya berikan ke Ibu untuk kemudian menjadi umpan balik yang akan dibicarakan. Saya akan menyampaikan dulu ya beberapa tanggapan saya terhadap coaching tadi. Baik, tadi saya melihat sesuai dengan rubrik bahwa prinsip seorang coach sudah Ibu lakukan. Ibu melakukan proses kemitraan, di mana tadi tidak terlihat Ibu sedang berada di posisi di atas, kelihatan akrab. Kemudian juga Ibu berhasil menggali proses kreatif dari si coach sendiri, juga mampu memaksimalkan potensi-potensi yang ada, di mana ini sesuai dengan kompetensi inti dari seorang coach atau kompetensi inti coaching ya, yaitu yang tadi mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian catatan saya pada alur kita, tadi mungkin kelupaan atau apa ya, saya melihat di proses yang Tirta dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, mungkin yang di komitmen menanyakan pada coach untuk pertanggungjawaban atau untuk bertanggung jawab mungkin tadi sedikit belum tergali, tapi itu karena proses saja, karena memang kita perlu dilatih lagi ya, dan melakukan di terakhir kita lupa bahwa menanyakan komitmen atau sejauh mana tanggung jawab yang dilakukan. Tapi untuk penilaian publik mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot sudah sangat tercapai. Saya senang, bahagia. Nanti umpan balik ini silakan Ibu
simpan, kemudian kita pelajari bersama. Saya juga nanti minta kopiannya ya. Ya. Terima kasih. Selanjutnya Bu, saya mau tanya, selain mengajukan pertanyaan berbobot tadi, ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan oleh Bu? Saya rasa saya ingin mengembangkan kompetensi present. Oh, di present ya, hadir penuh ya. Ya, saya sepakat juga karena di hadir penuh tadi kita juga bisa mengidentifikasi dan kemudian melakukan pertanyaan yang berbobot. Baik, kapan-kapan kita ketemu kalau Ibu butuh saya untuk kembali kita mengkaji atau menjadi pengamat, insya Allah saya akan selalu ada waktu tinggal menghubungi saya. Terima kasih, saya kira cukup ya untuk hari ini. Selamat beristirahat. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.